Perkenalkan, nama saya Henry Robi William Surento dengan NIM 2202 1106 0360. Pada saat ini saya akan mempresentasikan eh, Lab Observe DNS Resolution. Pada kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Observe the DNS Conversion of a URL to an IP address. Yang kedua, Observe DNS Lookup using the NS Lookup command on website. Yang ketiga, observe DNS lookup using the NS lookup command on mail server. Maksud saya kita masuk pada bagian pertama, kita buka command prompt, dan di sini kita akan ping www.ican.org. Di sini saya sudah melakukannya, dan di sini dia menunjukkan IPv4-nya. Selanjutnya, kita akan, oh maaf, ini dia menunjukkan IPv6-nya. Kita akan lihat IPv4-nya dengan perintah ping min4 www.ican.com. Ya, jadi ini adalah IPv4 yang ditunjukkan dari laptop ini. Selanjutnya kita akan membuka browser dan mengetik URL di berikut ini. Selanjutnya pada bagian C kita disuruh untuk membuka di web browser URL berikut. Sini saya sudah mencoba membukanya, tetapi dia tidak bisa. Dan setelah saya melihat dari sumber lain, dia akan menampilkan halaman dari www.ican.org. Jadi pada bagian D, mohon maaf. Jadi ketika kita berbicara tentang DNS, itu kita membahas tentang bagaimana komputer menerjemahkan domain yang mudah diingat oleh manusia seperti www.ican.org. Itu dia menjadi alamat IP. Jadi alamat IP numerik yang digunakan dalam komputer untuk menghubungi server seperti tadi di 192.0.32.7. Ini karena manusia lebih mudah mengingat kata-kata daripada angka. Alamat IP dalam bentuk yang lebih mudah dibaca adalah dalam format desimal atau base 10, tetapi komputer ini memproses informasi dalam format biner atau base 2. Misalnya alamat IP yang tadi dalam biner itu yaitu yang ini. Jika kita mencoba menyalin ini dan ke browser, dia tidak akan terjadi apa-apa. Browser tidak dapat memahami alamat dalam format biner tersebut. Browser mengharapkan alamat dalam format yang telah
terstandarisasi, yaitu alamat IP dalam format desimal ataupun nama domain. Jadi jika kita memasukkan angka biner ini ke dalam browser, itu tidak akan diterjemahkan menjadi alamat IP yang valid. Dan browser tidak akan tahu kemana harus eh, pergi atau gimana ini dieksekusi. Jadi dengan kata lain, kita harus selalu menggunakan format yang dapat dimengerti oleh browser. Dan DNS yaitu alamat IP desimal ataupun nama domain yang diterjemahkan oleh DNS menjadi alamat IP yang sesuai. Lanjut pada bagian E. Jadi pada bagian E ini, jika nama dari domain ini eh, resolve di IPv6 address, itu kita akan menggunakan perintah ping -4 www.cisco.com untuk mentranslate menjadi IPv4 address. Tapi di sini saya akan melakukannya. Dan kita akan mentranslatekannya jadi IPv4 address. Ya, jadi dia tetap sama karena memang dari awal yang ditunjukkan adalah IPv4. Lanjut, eh, di sini ada pertanyaan, when you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Explain. Jadi ketika kita melakukan ping, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan alamat IP yang sama setiap kali kita melakukannya. Ini karena situs web ini besar seperti Cisco sering menggunakan beberapa server untuk menangani permintaan, dan alamat IP yang diberikan oleh DNS ini bisa berbeda tergantung lokasi geografis dan server di mana yang paling dekat atau yang paling sedikit bebannya pada saat itu. Lalu di sini type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display? Explain. Jadi ketika kita mengetik alamat IP yang kita peroleh saat melakukan ping ke www.cisco.com, hasilnya akan bervariasi. Dalam beberapa kasus, situs web akan tampil, tetapi dalam kasus lain itu tidak. Ini tergantung dari konfigurasi server web dan apakah server tersebut dikonfigurasi untuk merespon permintaan langsung ke alamat IP atau hanya dari nama domain. Di sini punya saya error, tidak terdirect ke halaman Cisco. Kita lanjut ke part 2. Observe DNS lookup using DNS lookup command on a website. Di sini kita diminta untuk mengetik eh, DNS lookup command. Jadi di sini default server kita unknown ya, dan addressnya 192.168.1.1.
Lalu uh, notice how the command prompt change to a greater symbol, ya simbol lebih besar dari. This is the DNS lookup prompt. From this prompt you can enter comments. The prompt type. Oke, jadi di sini kita ketikkan tanda tanya untuk menunjukkan list-list dari komen yang di dalam NS lookup ya. Lalu pada bagian ini kita diminta untuk mengetik www.cisco.com. Nah, di sini uh, servernya tertulis unknown ya, dan addressnya itu 192.168.1.1. Di sini ada pertanyaan, uh, is it the same as the IP address shown with the pin comment? Di sini uh, pingnya jika kita lihat tadi sama ya, jadi ya dia sama. Lanjut pada bagian D, at the NS lookup prompt type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NS lookup to get the domain name of an IP address if you don't know the URL. Ini kita akan mengetik address kita. Di sini ada nama dan address dari kita. Use DNS lookup tool to translate domain names into IP addresses. You can also use it to translate IP addresses into domain names. Using the NS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Coba untuk mengetik www.google.com. Jadi ini adalah nama dan address yang ditunjukkan dari tool NS lookup. Lanjut pada part 3. Jadi di sini pada part 3 kita disuruh untuk mengetik set type sesuai dengan MX untuk menggunakan NS lookup untuk mengidentifikasi mail server. Lalu at the NS lookup prompt type cisco.com. Jadi ini yang ditunjukkan, ada nama server, ada address, dan authoritative answer. Jadi di sini ada pertanyaan based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email is sent to cisco.com. Jadi yang pertama terkontak itu yang ini, dan dia akan baru yang kedua yang ini yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Lalu C dan exit return to the regular PC command prompt. Nah, exit dan kita telah kembali ke regular PC kita. Lalu kita tekan ipconfig. Kita ketik config /all and write the IP addresses of all the DNS server that your school use. Ya, jadi di sini saya menggunakan WiFi pribadi. Jadi itulah presentasi dari saya. Dan di sini ada pertanyaan refleksi. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi menurut saya tujuan utama dari DNS atau domain system itu untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia seperti tadi www.cann.org menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer untuk mengidentifikasi dan menghubungi satu sama lain di jaringan internet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.